Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Adik sekalian yang senantiasa kami banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bertolabul ilmi. Semoga kehadiran kita semua di sini selalu dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah dan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, marilah kita awali perkuliahan pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan meneruskan perkuliahan kita pada bab 4 atau bab 5 ya. Tentang kenabian. Sebelumnya sudah kita bahas tentang wawasan Islam tentang alam. Kini kita akan membahas tentang kenabian ya. Bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hikmah wan nubuwah fa iyyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu bikafirin. Bahwa Allah itu telah mengutus ya, orang-orang yang utama di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab, hikmah, dan kenabian. Ya, orang-orang yang kita ikuti jejaknya, orang-orang yang kita ikuti ajarannya supaya kita itu bisa kembali menuju surga sebagaimana tempat manusia pada mulanya. Mengingatkan kembali bahwa dalam catatan sejarah manusia itu tempat asal muasalan diciptakan adalah di surga, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam diutus oleh Allah turun ke bumi ya, untuk diuji coba menjalani kehidupan dunia. Kemudian apabila mereka dapat berjalan lurus ya, sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, maka kelak akan dijanjikan kembali lagi ke surga. Maka untuk tetap berada pada jalan yang lurus seperti ini, manusia itu membutuhkan pembimbing ya, membutuhkan pegangan hidup ya. Pembimbing yang dimaksudkan adalah Nabi dan Rasul yang mengarahkan jalan mereka untuk tetap pada Shiratal Mustaqim, supaya kelak di yaumil qiyamah manusia itu kembali ke tempat muasalnya, yaitu surga yang abadi. Nah, oleh karena itu perlu kita mengetahui untuk kemudian mengimani akan kenabian ya, nabi-nabi yang sebagaimana diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 4 sifat wajib, 4 sifat mukhal, dan 1 sifat jaiz. Sifat wajib yang pertama adalah siddiq, bahwa nabi itu pasti jujur. Tidak ada nabi di dunia ini yang bohong. Adapun dalam catatan sejarah ya, kisah atau peristiwa Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala itu sebenarnya adalah bukan sebuah bentuk kebohongan, melainkan adalah kejujuran yang disalahpahami oleh orang kafir waktu itu ya. Di mana Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala, kemudian alat penghancurnya dalam satu riwayat dikatakan adalah kapak itu dikalungkan di leher berhala yang paling besar. Kemudian ya, sang raja menanyakan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, yaitu ya, berhala yang paling besar. Nabi Ibrahim mengatakan yaitu berhala yang paling besar, bukan berarti yang menghancurkan berhala-berhala adalah berhala yang paling besar, bukan ya. Nabi Ibrahim hanya mengatakan itu berhala yang paling besar. Ya, memang benar bahwa berhala yang masih tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah berhala yang paling besar. Tapi maksud Ibrahim itu bukan dialah yang menghancurkan berhala-berhala yang lainnya. Nah, jadi ketika sang raja menanyakan siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini Ibrahim menjawab itu berhala yang paling besar.
Itu bukan jawaban sebenarnya, itu adalah kalimat, ya, kalimat utuh, bukan jawaban dari pertanyaan raja. Itu adalah berhala yang paling besar, dan memang benar, ya, berhala yang masih itu adalah berhala yang paling besar. Jadi itu bukanlah sebuah bentuk kebohongan, tapi adalah kecerdasan, ya, yang disalahpahami oleh orang kafir, ya, yang kemudian itu juga menyelamatkan Nabi Ibrahim, ya. Jadi jujur, tidak pernah bohong. Maka apapun yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada unsur kebohongan. Oleh karena itu, ya, sabda Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad itu berat kita percayai semuanya. Tidak ada yang bohong. Baik perkataan atau sabda Nabi itu adalah berhubungan dengan hal-hal yang empiris maupun yang non empiris, yang bisa disentuh oleh atau yang bisa dirasakan oleh panca indera ataupun yang tidak dapat, hal-hal yang bisa dilihat dengan mata ataupun yang tidak, hal-hal yang terjadi sekarang ataupun yang terjadi di masa depan, itu wajib kita imani, karena Nabi itu tidak pernah bohong, pasti benar adanya. Maka ketika Nabi itu bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, maka kita wajib mengimani, karena Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu selalu jujur. Yang kedua adalah amanah, ya. Nabi itu dapat artinya terpercaya, ya. Janji dengan Nabi, ya, perkataan Nabi jujur dan dapat dipercaya. Anda janji dengan Nabi itu pasti ditepati. Nabi itu tidak ada yang ingkar janji, ya, pasti amanah. Beda dengan kita kadang kita janji sesuatu, ya, kita itu sering mengingkari janji. Ya, semoga kita itu juga bisa meniru para nabi yang selalu amanah, ya, amanah dalam menjaga hal. Dia diamani sebagai seorang nabi, ya amanah. Dia diberi kepercayaan sebagai nabi, dia amanah. Bagaimana mengemong masyarakat, mengemong umatnya, ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tablik, menyampaikan, ya, tablik, menyampaikan. Jadi Nabi itu menyampaikan semua, ya, Rasul itu menyampaikan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tablik. Jadi begini, masalah tablik ini menyampaikan, jadi ada dua, ada Rasul dan ada Nabi. Ya, bedanya adalah Rasul itu, ya, mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi, ya, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul itu ketika mendapatkan wahyu diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya, maka disampaikan semuanya. Sedangkan Nabi itu, ya, hanya diperintah untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang nabi, supaya dia itu dimuliakan dan dihormati karena dia adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, nabi itu hanya menyampaikan bahwa dirinya itu adalah seorang nabi supaya dihormati, ya, tidak menyampaikan wahyu. Tapi kalau Rasul itu adalah menyampaikan wahyu. Maka tidak ada nabi yang menyembunyikan dirinya bahwa dia adalah seorang nabi, pasti diumumkan kepada umatnya, saya adalah nabi, saya adalah utusan, saya adalah nabi pilihan Allah. Begitu juga dengan Rasul, ya, ketika Rasul tidak hanya menyampaikan bahwa dirinya adalah nabi, tapi dia juga menyampaikan wahyu, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi itu bersifat tablik atau menyampaikan. Oleh karena itu mukhal sekali nabi itu bersifat kitman atau menyembunyikan. Tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan oleh Rasul. Semua wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala itu, ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu disampaikan kepada umatnya hingga wahyu yang terakhir pun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Semuanya disampaikan, tidak ada yang disembunyikan satupun. Beda dengan manusia, ketika, ya, misalkan seorang pemimpin atau seorang pejabat, ya, naudzubillah min dzalik, ini yang mendapatkan amanah atau pesan dari presiden untuk menyampaikan hak-hak rakyat. Nah, mohon maaf, ini terkadang, ya, ada yang tidak sampai, terkadang ada yang tidak sampai, sehingga muncullah kata-kata korupsi itu. Nah, ini beda dengan Nabi. Maka seharusnya seorang ini pejabat ataupun pemegang pemangku kepentingan yang dia itu membawahi rakyat, maka benar-benar harus menyampaikan apa yang harus diterima oleh rakyat, ya, yang harus diterima oleh masyarakat, ya, karena yang diajarkan Nabi itu adalah menyampaikan, ya, apa yang harus diperoleh oleh umatnya,
Salah satunya adalah wahyu petunjuk kebenaran itu sendiri. Nah, maka semoga kita semua ini ketika nanti menjadi seorang pemimpin, ya, pemimpin masyarakat, maka kita itu harus amanah menyampaikan apa yang menjadi hak mereka. Amin Allahumma amin. Yang keempat adalah cerdas. Nabi itu sangat cerdas sekali. Fatonah, cerdas. Salah satu ya bukti kecerdasan para nabi adalah ini yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ada suatu peristiwa penting di Mekah waktu itu, di Arab waktu itu, di mana terjadi bencana di tanah haram atau Mekah, sehingga menyebabkan berbagai macam kerusakan. Salah satunya adalah Hajar Aswad itu terjatuh dari tempatnya. Semua orang waktu itu mengakui bahwa Hajar Aswad itu adalah benda yang mulia, yang dimuliakan, sehingga untuk menempatkan kembali dari tempat jatuhnya, ya dari tempat jatuhnya ke tempat asalnya, itu tidak sembarang orang, itu sudah menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah ikhtilafiyah, siapa yang berhak menempatkannya. Nah, maka masyarakat itu mencoba mengundi siapa nanti yang berhak untuk menempatkan Hajar Aswad ya dari tempat jatuhnya ke tempat asalnya. Kemudian muncullah sebuah sayembara. Barang siapa yang besok pagi itu barang siapa yang besok pagi itu pertama kali datang ke sini, maka dialah yang berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Nah, maka benar sekali. Nah, siapalah orang yang datang pertama pada waktu itu keesokan harinya tidak lain adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad itu sampai pada lokasi yang ditentukan, maka sebenarnya Nabi adalah orang yang paling berhak mengangkat Hajar Aswad untuk ditempatkan pada tempat semula. Ya, tapi Kanjeng Nabi tahu, ya, dia itu tahu bahwa semua orang itu ingin mengangkat Hajar Aswad itu, ingin mendapatkan kemuliaan, menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Maka dengan kederasana, ya, beliau itu kemudian melepas surbannya, kemudian membentangkannya di tanah dan mengangkat Hajar Aswad itu ke atas surban. Kemudian semua orang itu diminta, barang siapa yang ingin mengangkat Hajar Aswad atau menempatkan kembali Hajar Aswad itu ke tempatnya, maka mari bersama-sama ya pegangi surban saya. Akhirnya hampir semua masyarakat itu merasakan ya bagaimana ya memuliakan Hajar Aswad, bagaimana dia itu dihargai untuk mengembalikan atau menempatkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya. Ini adalah salah satu bukti kecerdasan Rasulullah. Bagaimana dia itu menunjukkan dirinya bahwa dia adalah makhluk yang mulia, tapi tanpa merendahkan umatnya, tetap memberikan kemuliaan bagi umatnya dengan cara itu tadi, bersama-sama mengangkat Hajar Aswad ya, ke tempat asalnya, tanpa mengesampingkan umatnya. Beda ya, mohon maaf sekali dengan sekarang ini kadang tokoh masyarakat yang merasa dimuliakan itu seakan-akan dia itu adalah orang yang paling berhak menerima segalanya, menerima kemuliaan itu, sehingga tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya masyarakat awam pun itu pengen sekali dihargai, pengen sekali dimuliakan. Maka inilah salah satu kecerdasan Nabi yang perlu kita tiru, ya, yang perlu kita tiru sebagai umatnya. Ketika kita itu nanti menjadi pemimpin, ya kita tidak boleh mengesampingkan ya, orang-orang yang kita pimpin dalam hal ini adalah masyarakat apabila kita itu menjadi tokoh masyarakat. Yang terakhir, sifat Nabi adalah maksum. Maksum ini artinya terjaga. Nabi itu terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Nabi itu terjaga dari sifat-sifat yang tercela. Tidak mungkin Nabi itu melakukan keharaman. Tidak mungkin Nabi itu melakukan hal-hal yang memalukan. Tidak mungkin Nabi itu melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya itu dicela oleh masyarakat. Jadi Nabi itu maksum, terjaga dari segala hal ya, yang memalukan, yang diharamkan, maupun ya, yang membuat
martabatnya terjatuh. Jadi nabi itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang tercela. Nabi akan terjaga dari hal-hal kekurangan. Makanya salah satu satu-satunya sifat jaya Nabi adalah aradul basyariyah. Jadi Nabi itu dipalingkan dari sifat-sifat sifat-sifat yang tidak layak dimiliki oleh seorang nabi. Ya, aradul basyariyah. Dia dipalingkan dari sifat-sifat manusiawi. Dalam artian manusiawi ini hal-hal yang bisa membuat nabi itu rendah, itu tidak. Nabi itu akan selalu terjaga. Nah, manusia itu makan, manusia itu minum, manusia itu tidur, manusia itu butuh seks. Jadi manusia ini adalah sifat kemanusiaan. Tapi Rasulullah itu a'radul basyariyah. Rasulullah itu dipalingkan dari bagaimana sifat manusia pada umumnya. Misalkan manusia itu cenderung ketika makan itu melihat makanan yang enak, dia akan memuaskan, akan membuat perutnya sekenyang mungkin. Manusia itu ketika melihat harta, dia akan tamak dan akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi ya makan, tapi makannya itu tidak seperti makannya manusia pada umumnya. Nabi itu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi juga tidur, tapi tidurnya Nabi itu tidak seperti tidurnya manusia. Manusia tidur matanya, terpejam matanya, juga terpejam hatinya. Tapi kalau Rasulullah itu, kalau Nabi itu terpejam matanya tapi hatinya tetap terbuka. Nah, begitu. Jadi ini adalah a'radul basyariyah. Nabi itu terjaga dari hal-hal yang tercela. Tidak mungkin melakukan keharaman. Nah, bagaimana sekarang cara mengimani Nabi? Cara mengimani Nabi itu ada dua. Ya, ada secara mujmal atau umum. Yang kedua adalah tafsil secara terperinci. Bagaimana cara mengimani Nabi secara mujmal? Ya, mujmal artinya kita secara umum meyakini bahwa Allah itu telah mengutus para nabi. Kita tidak wajib mengetahui berapa jumlah nabi itu, karena nabi itu dan rasul itu banyak sekali. Secara kita itu tidak diwajibkan untuk mengimani berapa nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Kita cukup mengimani bahwa Allah itu mengutus para nabi dan para rasul. Kenapa? Kenapa kita tidak wajib mengimani jumlah para nabi? Karena begini, ketika kita itu mengimani, meyakini bahwa nabi yang diutus Allah itu ada 3.000 dan ternyata lebih dari itu, sama saja kita itu tidak meyakini yang lain. Misalkan saya ulangi lagi, ketika kita itu mengimani bahwa nabi dan rasul itu jumlahnya 300 misalkan, atau 3.000, dan pada hakikatnya ternyata adalah nabi dan rasul itu yang diutus oleh Allah itu lebih dari 3.000 atau 300, maka kita itu sama saja secara tidak langsung itu mengingkari nabi-nabi yang lain. Begitu juga apabila kita itu mengimani bahwa nabi itu ada 300 misalkan, nabi dan rasul ada 300, kemudian ternyata nabi dan rasul yang diutus oleh Allah itu hanya 250, maka sama halnya kita itu mengimani, mempercayai seorang yang bukan nabi itu menjadi nabi. Kita itu mengimani 50 orang yang sebenarnya bukan nabi, kita imani menjadi nabi. Maka cara mengimani nabi itu secara mujmal, tidak wajib kita itu menghafalkan berapa jumlah nabi. Yaitu tadi, karena kalau kita itu mengimani nabi ada 300 dan ternyata nabi itu lebih dari 300, berarti kita itu secara tidak langsung mengingkari nabi-nabi yang lain. Begitu juga ketika kita itu mengimani misalkan jumlah nabi itu adalah 300 dan ternyata nabi yang diutus oleh Allah adalah 250, sama halnya kita itu mempercayai 50 orang yang bukan nabi. Mempercayai bahwa 50 orang yang bukan nabi itu kita percaya sebagai nabi. Maka beriman kepada nabi itu secara mujmal, secara umum adalah kita cukup meyakini bahwa Allah itu mengutus rasul dan para nabi. Nah, sedangkan mengimani nabi secara tafsil bukan mengimani jumlahnya berapa, tetapi adalah kita itu wajib menghafal dan mengajari anak-anak kita, istri-istri kita, budak-budak. Kalau zaman Nabi itu ada budak, kalau sekarang tidak ada budak Jadi wajib mengajari keluarga kita, terutama anak-anak dan istri kita,
untuk menghafal nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya adalah 25, mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang wajib secara tafsil. Mengimani nabi secara tafsil bukan mengimani jumlah nabi berapa, tapi wajib meyakini, menghafalkan dan mengetahui nabi-nabi yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 25, mulai Adam sampai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ada yang namanya ulul azmi. Ya, nabi dan rasul itu ada istilah atau peringkat atau mohon maaf ya, julukan ulul azmi. Ulul azmi ini adalah orang yang memiliki kesabaran yang luar biasa, yang tingkat kesabarannya tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya, memiliki keutamaan dan keistimewaan karena kesabarannya. Ya, dan ulul azmi ini ada 5 dan memiliki urutan yang paling utama. Ya, yang paling utama adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nabi yang paling sabar di dunia. Ya, kesabarannya luar biasa. Nabi ini ya lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Dalam 6 tahun itu ibunya sudah meninggal. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Belum sampai dewasa kakeknya meninggal. Kemudian diasuh oleh pamannya dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak kenyang ya, diasuh oleh orang tuanya. Diasuh ibunya hanya 6 tahun. Bapaknya itu sudah meninggal di dalam kandungan. Kemudian dia memiliki istri ya. Ketika berusia ya, sebelum dia tua istrinya sudah meninggal ya, 40 tahun atau berapa istrinya meninggal. Kemudian disusul oleh pamannya, tinggal mati oleh keluarga tercintanya. Banyak sekali ujian Nabi Muhammad di mana dia itu ya mempertaruhkan dirinya untuk melindungi umatnya ya, dari serangan orang-orang kafir. Bagaimana waktu itu beliau itu tidak atau diingkari kenabiannya oleh orang kafir dan mendapatkan siksaan, tidak hanya siksaan batin tapi juga siksaan fisik yang luar biasa, bahkan sampai mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini juga sangat luar biasa sekali kesabarannya ya. Diuji ya, di mana dia itu lama tidak memiliki keturunan sehingga Nabi Ibrahim ini beristri lagi. Istri yang pertama namanya adalah Sarah ya, lama tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Ibrahim ini menikah lagi dengan budaknya yang bernama Hajar. Kemudian ketika menikah dengan Hajar dikaruniai anak bernama Ismail. Kemudian setelah dikaruniai anak Ismail ya ternyata Sarah itu juga hamil, kemudian memiliki anak namanya Ishak ya, Ishak. Jadi Ibrahim ini punya dua putra. Yang pertama adalah Ismail dari Hajar, yang kedua adalah Ishak. Nah, keduanya ini nanti akan menurunkan nabi-nabi. Ya, di mana Ishak itu akan menurunkan Nabi Yakub, Syuaib dan selanjutnya sampai dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ismail ini nanti akan menurunkan ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua nabi itu adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Maka disebut itu adalah ya bapaknya para nabi itu Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini yang masyhur ceritanya adalah ketika dia masih kecil itu diselamatkan ya dengan jalan dibuang oleh ibunya sendiri di laut, karena itu adalah jalan menuju keselamatan. Maka terkadang ini yang perlu hikmah yang kita ambil adalah tidak segala sesuatu yang mensesarakan kita di awal itu ternyata adalah hal yang buruk-buruknya. Kadang kita itu mengalami sebuah kesengsaraan, kemudian kita itu menjudgment bahwa diri kita itu akan sengsara selamanya. Ternyata itu tidak benar. Itu pernah dialami oleh Nabi Musa, di mana waktu kecil Nabi Musa itu bukan dibuang ya, diselamatkan oleh ibunya dengan cara apa? Ditenggelamkan, dikelenterke kalau orang Jawa itu ya. Di dalam sebagian riwayat mengatakan sungai dan sebagian riwayat mengatakan laut. Itu adalah secara fisik adalah bentuk kesengsaraan karena dibuang. Tapi justru itu adalah pada hakikatnya adalah sebuah keselamatan bagi Musa. Jalan menuju keselamatan. Maka ketika kita itu menerima sebuah kesengsaraan ya naudzubillah min dzalik. Ya kita tidak boleh langsung bahwa kita itu adalah orang yang paling apes di dunia ini. Bisa jadi ya boleh jadi itu adalah cara Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa ini adalah nabi yang tidak memiliki ayah, lahir dari seorang ibu. Jadi ada manusia yang lahir dari proses ayah dan ibu, yaitu manusia pada umumnya, kita semuanya ini, dan termasuk Nabi Muhammad SAW. Ada nabi yang lahir tanpa ayah, tanpa proses ayah, adanya ibu saja, melalui ibu saja, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan ada nabi yang tidak lahir dari seorang ibu dan tidak juga karena seorang ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa ini juga sangat sabar sekali bagaimana dia itu mengomong masyarakat, sehingga dia itu diburu oleh para umatnya, para orang-orang yang tidak menyukainya, karena dianggap dia itu tidak membela kaumnya. Ketika Nabi Isa ditanya, Nabi akhir zaman kelak dari keturunan Yakub atau dari keturunan orang Arab yaitu Ismail, Nabi Isa itu menjawab dari keturunan Arab. Maka sejak saat itu Nabi Isa itu dianggap tidak pro kepada umatnya, sehingga ingin dibunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya sehingga diangkat, dirafak ke langit, dan sampai sekarang Nabi Isa belum wafat secara fisik. Kalau nabi-nabi yang lain kan wafat secara fisik tapi hidup secara batin. Nah, Nabi Isa ini juga secara fisik belum wafat karena beliau itu dirafa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu ingin dibunuh oleh umatnya. Yang terakhir adalah Nuh. Nuh ini adalah rasul pertama. Jadi nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, di mana kita sudah sangat masyhur mendengar ceritanya sangat masyhur di telinga kita, bagaimana kita itu mengetahui bahwa beliau itu salah satunya diberikan wahyu oleh Allah untuk membuat kapal di saat kemarau. Ini secara logika, bagaimana mungkin kemarau-kemarau itu terjadi banjir. Tapi Nabi Nuh itu tetap karena dia adalah rasul, maka disuruh menyampaikan kepada umatnya untuk bersiap-siap menyelamatkan diri karena akan terjadi banjir bandang. Maka bagi siapa yang beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka disuruh untuk mengikuti Nabi Nuh untuk menyelamatkan diri. Dan ternyata tidak semua umatnya itu percaya. Karena itu wahyu itu juga tidak logis. Bagaimana mungkin di kemarau panjang itu terjadi banjir, hujannya tidak pernah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ingin menguji umat manusia. Siapa di antara mereka itu yang beriman kepada Nabi. Makanya Allah itu memberikan wahyu yang tidak semua wahyu itu harus bisa dijangkau oleh akal. Maka keimanan itu adalah di hati. Walaupun wahyu itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tetapi hati itu harus tetap mengimani. Sebagaimana itu tadi wahyunya Nabi Nuh bahwa akan terjadi banjir bandang di musim kemarau panjang. Ini kalau orang itu adalah dia iman oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan percaya. Tapi orang yang tidak diberi hidayah, dia mengukur segalanya dengan akal, itu tidak masuk akal sehingga menjadikan dirinya kufur. Maka ini adalah suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu mengikuti apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul. Termasuk apa yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka apapun sabda Nabi, apapun wahyu yang disampaikan oleh Nabi, kita harus mengimani walaupun itu tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena itu pernah dialami oleh umatnya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh itu diminta untuk membuat kapal karena akan terjadi banjir bandang, tapi umatnya yang tidak mempercayainya karena dianggap tidak logis, maka justru mereka tidak selamat dan tenggelam dalam kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah kenabian, inilah ciri-ciri nabi, inilah tentang konsep tentang nabi yang perlu kita ketahui, dan kemudian untuk meningkatkan keimanan kita, kepercayaan kita bahwa Allah itu telah mengutus para nabi, yang nabi itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia, dan nabi itu adalah penuntun umat manusia untuk menuju Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, sehingga manusia itu besok kelak di akhirat itu kembali lagi ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mempelajari ini kita dapat bertambah pengetahuan kita tentang nabi, dan bisa menambah keimanan kita kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengikuti ajaran-ajarannya istiqomah
sampai ajal menjemput kita. Dan yang lebih penting lagi, semoga kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.